Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Darmawan dari Belanja Saham Sore ya. Pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana untuk mencari saham yang layak untuk dibeli sore hari. Jadi kita akan screening saham ya. Tools yang akan kita gunakan ini memakai Mirai Asset ya. Jadi bagi teman-teman yang sekuritasnya dengan Mirai Asset, teman-teman bisa coba lakukan ini ya. Dan nanti hal-hal apa saja yang memang harus diperhatikan ketika kita mau beli sore ya, ketika mau beli saham sore itu ya. Oke, kita simak videonya ya. Oke teman-teman, ini ya tools dari Mirai-nya. Jadi teman-teman yang pakai Mirai Asset ya, teman-teman bisa langsung search di menu 0100 atau di sini ada stop gainer ataupun stop losser. Nah, ini cukup mudah. Sebetulnya teman-teman di sini tinggal mencari saham yang pada saat hari itu ataupun 10 menit sebelum closing dia masih bisa naik minimal 8%. Top gainersnya ya. Jadi kita pilih dari top gainers persentasenya. Kita coba klik. Nah, di sini kita dapat, kemudian kita sortir yang paling atas dan yang paling atas yang paling besar ya persentasenya. Yang paling atas paling besar persentasenya. Nah, di sini juga teman-teman bisa melihat jadi untuk protokolnya ataupun untuk aturannya. Jadi teman-teman di sini tinggal mencari saham yang 10 menit sebelum closing dia masih mampu naik minimal 8% dengan transaksi minimal 2 miliar ataupun dengan transaksi minimal 5 miliar. Nah, kalau saya pakai yang 2 miliar, jadi teman-teman di sini cukup mencari saham yang naik minimal 8% kemudian dengan transaksi minimal 2 miliar. Langkah selanjutnya setelah teman-teman dapat sahamnya apa, nah di sini kan pasti di sini dari saham nomor 1 ya, dari Koko W sampai dengan ini yang 8% itu sampai dengan BRMSW. Berarti ada 31 saham ya. Tapi ini di sini jangan kalau misalkan ya untuk yang saham Warren sih mending jangan ya, jangan dimasukkan ke dalam list. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen lebih selektif lagi, teman-teman bisa filter, kemudian teman-teman bisa coba di convert ke Excel ya. Jadi ini save as Excel, kemudian ininya ke XLS, kemudian nanti klik OK. Setelah OK, kemudian teman-teman save di mana nyimpennya. Setelah itu dibuka ya. Setelah itu dibuka, kemudian teman-teman klik setelah dibuka nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, di sini teman-teman tinggal filter ulang ya. Di sini teman-teman tinggal filter yang perubahan kenaikannya itu minimal 8. Minimal 8% ya, minimal 8%, kemudian klik OK, ini hasilnya. Kemudian yang value-nya juga minimal 2 miliar. Minimal 2 miliar ya. Ini dengan satuan jutaan ya, ini dengan satuan jutaan. Nah, dari ke-31 saham tadi didapatlah ini hanya ada 1 2 3 4 5 6 7 hanya ada 10 saham dari AGRS, APEC, Baja sampai dengan ke Icon. Oke. Nah, teman-teman di sini pastikan ya setelah kita mendapatkan sahamnya dari 10 terpilih ini, teman-teman pastikan lihat historinya. Lihat histori daripada candle-nya. Jadi prinsipnya begini ya. Jadi kalau misalkan kita ngambil AGRS nih ya, kita ngambil AGRS, kemudian kita ke chart ya, kita ke saham AGRS. Nah, kuncinya di sini. Kuncinya ketika teman-teman beli saham yang memang pada saat sore itu naik signifikan, teman-teman nggak perlu takut. Teman-teman nggak perlu takut bahwa besoknya akan cuci piring ya. Karena kenapa? Karena di sini kalau misalkan historinya, meskipun saham itu sudah naik tinggi, tapi secara histori dia masih mampu naik, ya teman-teman bisa beli sore saham itu. Kemudian besoknya teman-teman bisa jual. Misalkan ini nih untuk saham AGRS. AGRS kemarin sampai dengan closing dia naik sampai dengan auto reject atas 25%. Nih, kalau misalkan kita yang tidak tahu, mungkin takut kita beli saham yang sudah auto reject atas karena besoknya takut dia akan koreksi. Tapi di sini kita harus melihat histori daripada candle dari AGRS ini. Kita lihat histori sebelumnya jauh sebelumnya AGRS seperti apa. Misalkan ini pada waktu itu ya, pada saat dimulai tanggal 30 April ya, dimulai tanggal 29 April saham AGRS pernah naik sampai dengan closing itu 9%. Ini masuk di syarat ya, syarat minimal 8%. Nah, ini pernah naik sampai dengan 9%. Esoknya saham AGRS mampu naik sampai dengan
11,53%, kemudian closingnya 8,33%. Berarti ketika teman-teman beli pada saat tanggal 29 April saham AGRS, hari besoknya tanggal 30 Aprilnya teman-teman bisa cuan ya. Kemudian sore itu teman-teman beli lagi. Kemudian besoknya naik lagi tuh sampai auto reject atas 24%. Teman-teman cuan juga kan. Kemudian teman-teman beli lagi. Besoknya naik lagi sampai dengan auto reject atas. Besoknya lagi dia naik lagi sampai dengan auto reject atas, meskipun closing dia koreksi minus 6,66%. Disinilah kita berhenti, tidak beli saham AGRS pada saat sore hari itu gitu ya. Kemudian kita lihat lagi historis sebelumnya. Histori sebelumnya di sini AGRS pernah pada saat tanggal 25 Februari ini naik sampai dengan 23%, besoknya naik lagi sampai 22%, besoknya naik lagi sampai dengan 24%. Artinya meskipun saham AGRS terus auto reject atas, teman-teman beli pada saat dia sudah naik tinggi pada saat sore hari itu, teman-teman besoknya tetap masih bisa cuan. Nah, dari sini, dari data-data yang sudah kita peroleh, kita bisa simpulkan bahwa jika AGRS naik minimal 8% sampai dengan closing, kita masih bisa beli saham itu sorenya ya, kemudian besoknya cuan. Jadi ini teman-teman yang kemarin hari Jumat beli saham AGRS sore hari, besok hari Senin bisa cuan. Besok hari Senin bisa cuan. Jadi ini saham AGRS hari Senin masih bisa naik. Itu ya kuncinya. Oke, kita lihat lagi saham yang lainnya teman-teman. Kita ngelihat di sini ada APEC, ada Baja, ada SAMF, kemudian ada GDST. Nah, ini teman-teman ini juga ada ILS. Oke, kita ngambil yang transaksinya agak cukup besar ya. Tadi kan untuk AGRS kan 11,6 miliar ya. Kita cari yang transaksinya itu di bawah 10 miliar. Misalkan kita ke saham ILS. Kita ke saham ILS ya teman-teman. Kita lihat ke ILS. Ini transaksinya kemarin hari Jumat itu cuman 7,6 miliar. Oke, kita ke ILS. Nah, prinsipnya sama. Jadi kalau di sini teman-teman tinggal cek histori statistiknya, dia untuk saham ILS ini ketika sudah naik minimal 8%, besoknya dia mampu naik atau enggak. Kalau ternyata besoknya masih mampu naik, teman-teman bisa beli sore itu. Kalau misalkan tidak, teman-teman jangan sampai teman-teman beli saham yang sudah naik tinggi tapi besoknya malah ARB atau malah nggak bisa naik. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita lihat histori sebelumnya. IRS pada tanggal 15 April dia naik sampai dengan auto reject atas, besoknya dia naik sampai dengan auto reject atas lagi, besoknya dia naik sampai dengan auto reject atas, kemudian closingnya menyisakan 20%. Kemudian setelah itu kalau misalnya kita beli lagi pada saat sorenya, besoknya dia ILS mampu naik lagi sampai dengan 10,18%. Artinya teman-teman tiap sore ketika saham ILS ini naik minimal 8%, teman-teman bisa beli. Oke, ini juga ada histori pada tanggal 29 April dia naik sampai dengan 33%, besoknya dia mampu naik sampai dengan 17,89%. Jadi teman-teman ketika beli pada saat 29 April, tanggal 30 Aprilnya teman-teman bisa cuan. Nah, ini ILS kemarin dia naik 26,50% hari Jumat, kemudian closingnya menyisakan 12,04%. Syaratnya minimal 8%. Transaksinya otomatis 2 miliar. Berarti hari Senin teman-teman bisa cuan. Teman-teman yang sudah beli saham ILS di Jumat sore, hari Senin bisa cuan. Itu ya tips yang mudah ya bagi teman-teman yang ingin ataupun yang suka belanja saham sore. Jadi ini cukup membantu teman-teman ya, saya rasa ya. Teman-teman tinggal ke Stockgainer, teman-teman tinggal pilih saham-saham yang mendekati closing minimal dia sudah naik minimal 8%. Kemudian teman-teman beli dan teman-teman jangan lupa lihat historinya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Belanja Saham Sore kalau memang video ini membantu teman-teman dalam hal belajar analisa teknikal ataupun screening saham di pasar modal ini. Oke, jangan lupa ya teman-teman, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.